Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arja Syarki dengan NPM 24081080 Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil analisis multivariat mengenai profil sosial ekonomi Provinsi Aceh. Analisis ini bertujuan untuk melihat kondisi sosial ekonomi Aceh melalui beberapa indikator seperti jumlah penduduk, IPM, struktur ekonomi, kemiskinan, dan hubungan antar variabel tersebut. Gambaran umum Aceh. Provinsi Aceh merupakan provinsi yang terletak di ujung barat Indonesia dan terdiri dari 23 kabupaten atau kota. Jumlah penduduknya telah mencapai lebih dari 5 juta jiwa. Dengan wilayah yang luas dan karakteristik penduduk yang beragam, Aceh memiliki berbagai potensi pembangunan. Namun di sisi lain, kondisi tersebut juga menghadirkan tantangan dalam pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi di setiap daerah. Pada slide ini terlihat bahwa jumlah penduduk Aceh terus meningkat selama periode 2021 sampai 2024, yang mana peningkatan jumlah penduduk dapat menjadi potensi karena menambah sumber daya manusia yang tersedia. Namun pertumbuhan penduduk juga menuntut pemerintah untuk menyediakan layanan pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, dan infrastruktur yang lebih baik. Oleh karena itu, data kependudukan menjadi salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM digunakan untuk mengukur kualitas hidup masyarakat berdasarkan aspek kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. Dari tahun 2025 terlihat bahwa Kota Banda Aceh memiliki IPM tertinggi yaitu 89,55. Sementara itu, Kota Langsa dan Lok Sumawe juga memiliki nilai IPM yang tinggi. Sebaliknya, Kota Subul Salam memiliki IPM terendah yaitu 71,63. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan manusia di Aceh belum merata, sehingga diperlukan peningkatan akses pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan pada daerah yang masih tertinggal. Untuk melihat gambaran umum IPM di Aceh dilakukan analisis statistik deskriptif, yang mana rata-rata IPM kabupaten atau kota di Aceh adalah 75,98 yang termasuk kategori tinggi. Nilai median sebesar 74,46 menunjukkan bahwa sekitar setengah daerah memiliki IPM di bawah angka tersebut dan setengah lainnya di atasnya. Selain itu, simpangan baku sebesar 4,22 menunjukkan bahwa variasi nilai IPM antar daerah tidak terlalu besar, meskipun masih terdapat kesenjangan pembangunan manusia di beberapa wilayah. Nah, slide ini menunjukkan struktur perekonomian Aceh berdasarkan kontribusi sektor terhadap PDRB tahun 2024. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi 30,97%. Selanjutnya diikuti sektor perdagangan, administrasi pemerintahan, konstruksi, dan industri pengolahan. Hal ini menunjukkan bahwa perekonomian Aceh masih didominasi oleh sektor primer, terutama pertanian. Lalu grafi ini memperjelas kontribusi masing-masing sektor terhadap PDRB Aceh. Terlihat bahwa sektor pertanian memberikan kontribusi paling besar dibandingkan sektor lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi masyarakat Aceh masih banyak bergantung pada sektor pertanian dan sumber daya alam. Pada tahun 2024, persentase penduduk miskin di Aceh sebesar 12,33%, sedangkan di Sumatera Utara sebesar 7,19%. Artinya, tingkat kemiskinan di Aceh masih lebih tinggi, sekitar 5,14 poin persentase dibandingkan Sumatera Utara. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemiskinan masih menjadi salah satu tantangan utama pembangunan di Aceh. Lalu di sini saya melakukan analisis multivariat menggunakan scatter plot. Scatter plot ini menunjukkan hubungan antara kemiskinan dan IPM. Secara umum terlihat pola hubungan yang negatif. Artinya, semakin tinggi kemiskinan suatu daerah, maka nilai IPM cenderung semakin rendah. Sebaliknya, daerah dengan kemiskinan rendah seperti Banda Aceh, Langsa, dan Lok Sumawe memiliki IPM yang relatif tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat berpotensi membantu menurunkan tingkat kemiskinan. Lalu di sini saya melakukan analisis multivariat lagi untuk TPT dan IPM. Nah, pada scatter plot ini dianalisis hubungan antara tingkat pengangguran terbuka atau TPT dengan IPM. Berbeda halnya dengan kemiskinan, pada grafi ini tidak terlihat hubungan yang kuat. Daerah
Dengan IPM yang tinggi masih memiliki variasi tingkat pengangguran yang cukup beragam. Oleh karena itu, pembangunan manusia yang tinggi tidak selalu diikuti oleh tingkat pengangguran yang rendah. Selanjutnya, beberapa temuan utama dari analisis ini adalah: pertama, jumlah penduduk Aceh terus meningkat. Kedua, masih terdapat kesenjangan IPM antar kabupaten atau kota. Yang ketiga, perekonomian Aceh masih didominasi sektor pertanian. Yang keempat, tingkat kemiskinan Aceh masih relatif tinggi. Dan yang kelima, terdapat kecenderungan hubungan negatif antara IPM dan kemiskinan. Sehingga peningkatan kualitas pembangunan manusia penting untuk mendukung pengentasan kemiskinan. Baik, kesimpulannya yaitu kondisi sosial ekonomi Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup baik, terutama dari aspek pembangunan manusia. Namun, masih terdapat kesenjangan IPM antar daerah dan tingkat kemiskinan yang relatif tinggi. Selain itu, struktur ekonomi Aceh masih didominasi sektor pertanian. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa daerah dengan IPM yang lebih tinggi cenderung memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah. Oleh karena itu, diperlukan pembangunan yang lebih merata agar kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat Aceh dapat terus meningkat. Baik, terima kasih telah menonton video ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.